Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hasanah dari kelompok 3, di mana kami beranggotakan Yuni Fitria, Lili Andestin, dan juga Desi Ratnasari. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas tentang bahasa dan sistem komunikasi di Minangkabau. Bahasa Minangkabau adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Minang di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Kekhasan atau kekhususan ragam lisan bahasa Minangkabau diantaranya terdapat pada penggunaan kategori fatis. Krida Laksana menyatakan, kategori fatis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan kawan bicara. Dialek dan wilayah persebaran bahasa. Variasi bahasa menurut pemakainya disebut dialek. Kata pemakai dalam batasan ini mengisyaratkan pada siapa pemakai yang bersangkutan dan dari mana asalnya atau daerahnya. Secara historis, daerah Sabar Tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaluyung yang berpusat di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kemudian berkembang sesuai dengan daerah rantau Luhak Nantigo, yakni Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Perkembangan tersebut tersebar karena kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau. Dorongan merantau karena faktor ekonomi tentu menjadi alasan yang kuat apabila ketersediaan sawah tidak mencukupi lagi, karena kepemilikan sawah adalah dasar utama untuk kelangsungan hidup serta ada alasan yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Daerah rantau di Minangkabau disebut juga dengan rantau Nentujajurai. Rantau Nentujajurai terdiri dari rantau Kampar, rantau Kuantan, rantau 12 Koto, rantau Cati dan Batigo, rantau Nan Sambiran, rantau Tiku Pariaman, dan rantau Pasaman. Itulah alasan mengapa wilayah persebaran bahasa Minangkabau diakibatkan karena kebiasaan merantau masyarakat Minangkabau dahulu. Kesusastraan di Minangkabau. Sastra Minangkabau adalah sastra yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat Minangkabau, baik dalam lisan ataupun tulisan. Adapun sastra lisan yang masih hidup di dalam masyarakat Minangkabau berupa jenis kaba maupun dendang. Teman-teman tahukah kaba? Kaba adalah cerita yang disampaikan oleh tukang kaba dengan iringan gesekan rebab. Jenisnya seperti kaba Cindomato, kaba Anggunan Toga, kaba Lare Sinawang, kaba Rancak di Labuh, kaba Gadih Basanai, kaba Malindemam, dan kaba Rambun Pamenan. Nah, pengelompokan kaba itu seperti kaba Lamo dan kaba Baru. Perbedaannya adalah ketika kaba lama itu menceritakan tentang dahulu kala dengan kehidupan sosial budaya yang lama. Sedangkan kaba baru itu baru-baru saja yang akan terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara penyampaian kaba. Pada mulanya, kaba itu terbentuk dalam tradisi lisan. Karena adanya pengaruh cerita hikayat, kini kaba berkembang menjadi cerita pelipurara yang memberikan hiburan. Kaba merupakan salah satu bentuk fiksi yang berbentuk prosa liris, birama maupun permata. Secara tradisi lain, istilah bakaba lebih dikenal. Nah, bakaba berasal dari kata ba atau ber dan kata kaba yang berarti menyampaikan kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan slide yang terakhir, yaitu kaba Siti Fatimah. Kaba ini memisahkan seorang istri yang bernama Siti Fatimah yang sangat setia kepada suaminya. Siti Fatimah memiliki suami yang bernama Sultan Karangan, seorang saudagar kaya di Medan, dan mereka memiliki anak yang bernama Sabirin. Siti Fatimah dan anaknya tinggal di kampung yang bernama Kampung Dalam di Bukit Tinggi, Luhak Agam. Sedangkan suaminya pergi merantau ke Medan. Hal ini biasa terjadi di Minangkabau. Pada waktu seorang laki-laki yang sudah menikah itu pergi merantau untuk mencari uang.
Dalam Kabah karya sastra, khususnya Kabah yang ada di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, keindahan tidak hanya diceritakan hal-hal yang indah, tetapi keindahan karya juga bisa terjadi atas cerita kegiliran hidup manusia, keprihatinan, kepiluan yang mendalam, bahkan suatu kondisi yang sangat buruk dalam realita ini bisa terjadi indah setelah menjadi sebuah karya sastra. Sekian dari saya, terima kasih.